Apa pandangan Ustadz tentang ucapan bahwa kitab suci itu fiksi? Alhamdulillah, ini bidang saya memang. Rocky Gerung, ahli filsafat, orang Manado. Saya jawab pendek saja karena banyak kertas itu. Dek, kau ucapkan insya Allah. Kenapa? Nah, berarti ada harapan, ada juga tidak. Itulah fiksi. Insya Allah adalah ungkapan fiksi. Kalau fiktif, mengada-ada, tidak ada dipaksa menjadi ada. Kitab suci Kristen fiktif, tidak ada menjadi ada. Karena Rocky juga agamanya Kristen. Nggak usah heran, dia sudah biasa bermain dengan hal fiktif. Jadi jawabannya sederhana. Ini kan orang filsafat. Saya kebetulan doktor filsafat. Menginjak di bumi, menatap ke langit, tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga ingin mencari tahu. Cuma dia agak hati-hati, katanya. Kata orang dia agak hati-hati karena dia tahu ketika kita berdoa, adik berdoa, atau sholat, jangan doa lah, sholat. Ketika sholat, apakah yakin bahwa empat rakaat itu kita khusyuk? Saya sendiri menjawab, enggak. Saya alhamdulillah 1 rakaat khusyuk, 3 rakaat enggak. Ibu bapak khusyuk tidak? Yang berdusta di masjid ini. Enggak, tapi kita sudah beribadah. Terjadi atau tidak, kita sudah beribadah. Apakah itu juga fiksi? Fiksi. Ada harapan, ada telos di depan, ada hope. Kita menuju ke sana, tapi dengan argumen kekuatan jiwa, pikiran kita, ide kita dikerahkan sepenuhnya untuk mencapai harapan itu. Itu yang disebut dengan fiksi. Kalau fiktif dalam kamus fiksius. Fiksius itu mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Itu berat itu. Darwin begini. Darwin bilang manusia dari monyet. Ibu bapak pasti mengatakan Robert Darwin ini sesat, salah. Tapi kalau saya sama-sama Darwin belajar filsafat, saya katakan betul Darwin. Siapa tahu nenek moyangnya memang monyet. Saya yang bukan monyet, nenek moyang saya jangan akui. Jangan diperbesar karena Rocky Gerung ini juga mau masuk Islam katanya. Sudah dekat-dekat. Amin. Jangan dipermasalahkan. Itu Abu Janda itu pura-pura aja cari promosi itu. Karena tidak mampu menanggapi. Fiksi begini juga. Rasulullah pernah sahabat datang, ya Rasul, di sana ada 2 orang mau saling membunuh. Satu mati. Bagaimana satu hidup, satu mati? Bagaimana dengan yang mati? Jawab Rasulullah, yang mati juga mau membunuh. Itu kalimat filsafat. Gitu. Filsafat adalah induk dari segala ilmu, pengetahuan. Tapi induk dari filsafat apa? Tasawuf. Tasawuf di Islam luar biasa, lebih tinggi dari filsafat. Jadi makanya dalam beragama ini saya selalu serangkan, jangan mengedepankan pengetahuan. Pengetahuan itu di atas langit ada langit. Nabi-nabi tidak pernah mengandalkan pengetahuan karena mereka tidak pernah mengecap pendidikan formal. Nabi-nabi mengedepankan recognize, pengakuan dibanding knowledge. Pengetahuan itu nggak ada arti apa-apa. Pengakuan, ya. Kalau kita pakai pengetahuan, tadi saya katakan tidak mungkin ada frekuensi suara tembus dari bumi menembus bulan. Tapi dengan pengakuan Sunita Williams, ada suara apa? Suara azan. Siapa yang membawa itu? Siapa yang membawa? Angin yang membawa? Makhluk yang membawa? Tidak. Jawabannya adalah apa? Iman. Lebih daripada fiksi, lebih daripada fiktif. Keyakinan yang dibuktikan atas pengakuan. Lalu kita mau coba juga ke bulan. Kapan kira-kira datang suara ini? Nggak datang-datang. Kacau kita, menyangkal iman kita. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj, orang yang pernah masuk Islam keluar lagi. Karena mereka tidak percaya. Abu Jahal, Muhammad, betul kau dari tadi malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Iya. Bohong apa kau buat ini Muhammad? Nenek moyang kami dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 40 hari 40 malam. Antum cuma separuh malam minal lailah. Ini bohong apa yang kau buat? Coba angkat kakimu sebelah kanan ya Muhammad. Rasulullah angkat. Sebelah kiri. Kata Rasul, dua-dua saya angkat, saya jatuh.
Berarti logika ini hanya di dasar saja dalam penalaran, dalam penelitian, dalam kajian tentang Islam. Jadi Rocky Gerung nggak usah kita persoalkan. Dia mau belajar masuk Islam, itu kalau mengerti. Makanya dia menggunakan fiksi. Tapi kita bukan di atas fiksi. Kita orang-orang tasawuf. Amin ya robbal. Kalau saya tanya lagi kepada ibu bapak, 4 pemuda bersama seekor anjing hidup 309 tahun. Apakah ada fakta ilmiah yang bisa membahas itu? Orang akan bilang omong kosong. Tapi itu fakta. Dari 309 tahun dihitung dengan datangnya Nabi Muhammad, jadi 600 tahun kemudian. Karena Isa diangkat 35 sebelum Masehi. Nah, 3 pemuda ini dan bersama seekor anjing adalah pendeta-pendeta Yahudi yang dikejar oleh Paulus masuk ke dalam goa. Keluar mereka, muncullah Quran surah Al-Maidah 82. Pendeta-pendeta Nasrani yang masuk Islam. 4 pemuda bersama seekor anjing. Jadi itu juga di luar nalar. Rasulullah menembus Sidratul Muntaha. Itu juga nggak bisa dengan logika. Di luar lebih tinggi daripada filsafat. Berat sekali. Jangan. Adam melahirkan 2 anak, laki-laki dan laki-laki, Habil dan Qabil. Mana perempuannya? Siapa yang tahu cerita itu? Jangan ditambah-tambah. Takut saya orang filsafat dulu, tapi sudah ke bawah sekarang, nggak mau. Saya lebih berserah kepada sholat, ibadah. Innal ulama warasatul anbiya. Karena ulama adalah pewaris dari para nabi. Bukan majelis ulama yang ma'ruf amin. Ulama maksudnya ulama-ulama sufi yang sudah banyak menulis risalah kitab. Nah itu.